Bisa dibilang setiap 15 menit ada anak bayi baru lahir dengan penyakit jantung bawaan. Wow, lumayan ya dok ya? Banyak, bukan lumayan lagi. Banyak banget ya. Biasanya orang tua kalau mengetahui bahwa anaknya ada penyakit jantung bawaan, yang pertama adalah menyalahkan diri sendiri biasanya. Jadi sebisa mungkin tanamkan pada diri, persiapkan mental bahwa ini bukan salah orang tua. Ya. Aorta, aneka obrolan harapan kita. Halo Sobat Jantung, kembali lagi bersama kita di Aorta, aneka obrolan harapan kita. Nah, di segmen kali ini kita sudah bersama dengan salah satu dokter bedah toraks kardiovaskuler kita dengan Dr. Panji Utomo, SPBTKV. Selamat pagi dok. Selamat pagi dok. Nah, beliau ini salah satu dokter bedah kita yang ahli dalam penyakit jantung bawaan. Nah, gini dok, jadi di segmen kali ini dok, kita mau membahas terkait, kembali lagi terkait PJB atau penyakit jantung bawaan. Tujuannya ya biar semua sobat jantung semua ini lebih aware terkait penyakit jantung bawaan itu sendiri. Gitu. Nah mungkin kita awali dengan, bisa dijelaskan nggak sih dok, penyakit jantung bawaan itu apa? Ya, jadi penyakit jantung bawaan itu adalah kelainan dari struktur jantung yang biasanya bukan biasanya namanya penyakit jantung bawaan ya yang terbentuk dari sejak bayi masih dalam janin. Jadi pada saat pembentukan ruangan jantung, sekat-sekat jantung dan katup-katup jantung terjadi kegagalan atau kesalahan dalam pembentukannya sehingga terjadi penyakit jantung bawaan. Nah kalau untuk di Indonesia dok, banyak nggak sih dok bayi-bayi atau anak kecil yang dia mengalami penyakit jantung bawaan ini dok? Ya, jadi ini sebuah fenomena gunung es ya. Jadi secara statistik di dunia itu kejadian penyakit jantung bawaan itu adalah 8 dari 1000 kelahiran. Ya, jadi dari 1000 anak yang lahir ada 8 anak yang mengalami penyakit jantung bawaan. Nah, kalau direfleksikan untuk di Indonesia dengan angka kelahiran sejumlah sekian, itu diperkirakan dalam per tahun itu sekitar 30.000 sampai 35.000 kasus yang baru. Ya, per tahun. Per tahun. Jadi juga bisa dibilang setiap 15 menit ada anak bayi baru lahir dengan penyakit jantung bawaan. Wow, lumayan ya dok ya? Banyak, bukan lumayan lagi. Banyak banget ya. Kemudian untuk kasus penyakit jantung bawaan ini dok, apakah memang terjadinya itu sejak di dalam kandungan? Dan di usia kandungan berapa yang kritis bisa terjadi penyakit jantung bawaan ini dok? Ya, jadi penyakit jantung bawaan itu memang terbentuknya pada saat janin masih di dalam kandungan. Pada saat usia minggu ketiga itu sudah mulai terjadi pembentukan jantung ya, bentukan jantung. Minggu keempat itu sudah mulai berdenyut, sampai terbentuk sempurna itu pada minggu ke-8. Jadi kurang lebih pada trimester pertama. Nah, pada masa-masa tersebutlah masa-masa krusial di mana bisa terjadi kesalahan dalam pembentukan sehingga terjadi penyakit jantung bawaan. Dan seringkali pada minggu ketiga, minggu keempat seringkali ibu itu belum menyadari bahwa dia hamil. Nah, sehingga sangat mudah apabila terjadi sesuatu hal yang dapat menyebabkan penyakit jantung bawaan, hal tersebut tanpa disadari oleh orang tua seperti itu. Kalau penyebabnya sendiri apa nih dok? Nah, kalau kita bicara tentang penyebab, memang 70% sampai 80% penyakit jantung bawaan itu tidak ada penyebab yang pasti. Jadi tidak ada penyebab yang tunggal. Namun sebagian besar itu merupakan multifaktor, ya, multifaktor penyebab multifaktor. Nah, multifaktor itu apa saja? Bisa jadi dari pasiennya sendiri berupa kelainan genetik. Jadi misalnya kakaknya ada yang penyakit jantung bawaan, atau orang tuanya, atau neneknya, kakeknya, seperti itu. Kemudian dari faktor luar dari polusi, ya, atau dari ada obat-obatan yang dikonsumsi oleh ibunya. Kemudian dari faktor ibunya sendiri, misalnya gizi ibu yang kurang baik, ya, dia kekurangan mineral-mineral tubuh, nutrisi, kemudian ada kondisi penyakit-penyakit yang memang mengakibatkan pembentukan janin itu terganggu. Misalnya ibunya ada diabetes, atau ada
rubella, penyakit infeksi, ada infeksi yang terjadi selama trimester pertama. Seperti itu. Dan polusi macam-macam, bisa polusi dari apa yang dikonsumsi, dari udara, ya contoh paling gampang adalah merokok. Kalau dari keluarga ada yang merokok, ya itu merupakan faktor predisposisi untuk terjadinya penyakit jantung bawaan. Oke, berarti memang selama ini penyebabnya juga tidak begitu jelas, sehingga untuk menentukan faktor tunggalnya kita juga tidak bisa gitu, Dok. Kalau untuk mencegahnya nih, Dok, buat ibu-ibu hamil itu selain misalkan tadi menghindari infeksi, menjaga gaya hidup yang sehat dengan konsumsi makanan yang gizinya cukup, apalagi, Dok, selain itu? Ya, jadi seperti saya bilang tadi kan memang penyebab faktor tunggal itu 70-80% itu memang multifaktor ya. Multifaktor. Jadi sangat jarang yang kita benar-benar tahu, oh ini memang penyebabnya adalah ini gitu, seperti itu. Nah, karena itu ada beberapa hal yang bisa kita kontrol, ada beberapa hal yang memang tidak bisa kita kontrol. Salah satunya adalah kalau yang tidak bisa kita kontrol ya misalnya seperti keturunan, seperti itu kan sulit untuk kita kontrol ya. Namun kalau yang bisa kita kontrol seperti ya polusi, kalau bisa ya kalau misalnya di keluarga ada yang merokok ya jangan merokok gitu ya. Jangan merokok dekat ibu yang hamil atau ya sebisa mungkin ya jangan merokok seperti itu. Kemudian sebelum proses menuju hamil, dalam proses mau hamil, pastikan ibu tidak ada penyakit ya, rubella seperti itu ya. Kalau diabetes juga sebisa mungkin diabetesnya terkontrol seperti itu. Kemudian konsumsi alkohol seperti itu, stres pada ibu itu juga harus dihindari. Dan juga selama kehamilan ya sebaiknya kontrol rutin. Kemudian ada juga yang namanya fetal echo ya. Fetal echo supaya bisa ketahuan apakah janinnya ada penyakit jantung bawaan atau enggak, supaya bisa ditangani lebih awal. Oke. Kemudian kalau seperti pemeriksaan yang berbasis genetik, Dok, itu tuh apakah juga dibutuhkan untuk seorang ibu untuk menghindari atau at least menyiapkan dirinya ketika anaknya itu punya penyakit jantung bawaan? Boleh saja, itu buat screening sih boleh-boleh saja. Namun seperti yang saya bilang tadi bahwa ini penyakit jantung bawaan itu multifaktor. Seseorang yang misalnya memang secara genetik di keluarga itu ada riwayat penyakit jantung bawaan, belum tentu anaknya pasti ada penyakit jantung bawaan. Tetapi sebagai prevensi, sebagai waspada boleh. Jadi supaya nanti kalau misalnya ada, ya hatinya sudah siap dan memang persiapan untuk melahirkannya juga sudah siap. Tentunya di center-center yang ada pelayanan jantung seperti itu. Kemudian kalau untuk ibu-ibu yang ternyata ketika dilakukan fetal echo, anaknya ini ada kelainan penyakit jantung bawaan. Hal apa yang ibu ini harus lakukan selanjutnya kepada si anak ini, Dok? Kepada si anak. Ya, sebelum kepada si anak mungkin kepada ibunya kepada ibunya dulu. Tentunya biasanya orang tua kalau mengetahui bahwa anaknya ada penyakit jantung bawaan, yang pertama adalah menyalahkan diri sendiri biasanya. Jadi sebisa mungkin tanamkan pada diri, persiapkan mental bahwa ini bukan salah orang tua ya, karena ini bisa terjadi pada siapa saja. Dan kemudian ketika mentalnya sudah kuat ya segera susun rencana ya, susun rencana dari fetal echo sudah ketahuan, susun rencana bahwa melahirkan jangan di sembarang tempat, melahirkannya tentunya di fasilitas kesehatan, di rumah sakit yang ada pelayanan jantungnya, sehingga begitu bayinya lahir bisa langsung ditangani, bila ada kegawatan bisa langsung ditangani dengan cepat, dan bisa disusun rencana apa penanganan selanjutnya untuk anak tersebut. Berarti kuncinya adalah punya istilahnya timetable yang akurat untuk si anak ini nanti bagaimana ya, Dok ya? Gitu. Terus kemudian, Dok, ketika anak sudah lahir, mungkin ketika fetal echo, pemeriksaan saat kehamilan tidak ada apa-apa. Pada saat anak sudah lahir, apakah ada tanda atau gejala khusus dari seorang bayi baru lahir ini yang ini ada kemungkinan mengarah ke penyakit jantung bawaan, Dok? Jadi ini masalahnya adalah pada saat fetal echo tidak terdeteksi. Namun ternyata pada saat lahir ada, seperti itu ya. Nah, jadi memang ini kan sangat bergantung pada banyak hal ya. Fetal echo itu juga posisi bayi segala macamnya. Terkadang kalau kelainannya tidak
mayor atau bukan sesuatu kelainan yang cukup besar. Misalnya kalau seperti TGA itu misalnya di mana pembuluh darah besar itu tertukar, ruangan jantungnya tertukar, ada lubang besar, itu biasanya sih mudah terdeteksi. Namun untuk kasus-kasus yang simple, misalnya lubang ASD atau lubang di mana sekat di dalam jantung itu ada lubang tapi cukup kecil ukurannya, itu kadang-kadang tidak terdeteksi dan mungkin baru terdeteksi pada saat setelah lahir. Namun umumnya kelainan-kelainan yang ringan tersebut biasanya tidak menimbulkan gejala yang signifikan, sehingga apabila nanti ketahuan masih bisa cukup waktu untuk kita menanganinya tanpa perlu sesuatu hal yang emergensi seperti itu. Apakah semua PJB harus dioperasi, Dok? Nah, itu pertanyaan yang sangat bagus. Jadi karena tadi saya bilang spektrumnya sangat luas, mulai dari ringan sampai berat sekali. Tentunya kalau berat ya hampir sebagian besar ya harus operasi. Tetapi kalau yang ringan, misalnya ASD kecil atau VSD kecil, pada masa-masa awal kehidupan itu beberapa hanya perlu observasi saja. Jadi ketika kita tahu nih ada PDA kecil, VSD kecil atau ASD kecil. Tapi yang paling penting adalah kita tahu diagnosisnya dahulu. Jadi tetap harus dibawa periksa ke dokter jantung. Ya, nanti kalau sudah diperiksa dokter jantung, nanti beliau akan menentukan, oh ini perlu tindakan, apakah tindakan intervensi atau operasi atau hanya cukup observasi saja. Nah, observasi nanti tanyakan ke dokternya perlu observasi berapa lama. Ya, nanti kalau sudah diobservasi, bila lubang tersebut menutup atau PDA-nya menutup, tentunya ya selanjutnya sudah tidak perlu ada tindakan apa-apa lagi. Terus akhir-akhir ini, Dok, di dunia bedah jantung, terutama di bedah jantung dewasa lagi hype terkait MICS atau minimal invasif gitu. Jadi dia nggak ngebuka toraks gitu. Kalau untuk di kardiologi pediatrik, Dok, di bedah pediatrik, apakah bisa juga, Dok, operasi jantung bawaan itu dengan MICS? Ya, jadi memang berbeda dengan bedah jantung dewasa, di mana kalau jantung dewasa itu kan semuanya dewasa ya, ukuran besar. Sedangkan kita di bedah jantung anak cukup luas pasien kita, cukup luas variasinya, di mana dari mulai bayi baru lahir sampai anak usia sebelum 18 tahun. Ya, kalau anak-anak usia 18 tahun mungkin bisa kita samakan dengan dewasa. Kalau kita pergunakan dengan teknik MICS itu bisa dilakukan. Dan anak-anak mungkin usia 5 tahun, 6 tahun gitu ya, sudah cukup besar, itu juga bisa kita lakukan. Tapi pada bayi-bayi kecil itu sayatannya juga sebetulnya ya juga cukup kecil. Kita pada bayi saja itu bisa mungkin hanya sejengkal juga kurang gitu. Jadi saya rasa kalau minimal invasif mungkin kalau pada bayi mungkin belum ada ya, tapi kalau pada anak-anak, pada remaja itu sudah beberapa sudah kita lakukan. Berarti dunia bedah jantung pediatrik juga berkembang seiring dengan perkembangan di bedah jantung dewasa juga ya, Dok ya. Gitu. Mungkin terakhir nih, Dok, pesan buat sobat jantung semua terkait kesehatan jantung, terutama penyakit jantung bawaan. Monggo silahkan. Ya, jadi kalau penyakit jantung bawaan, bagi orang tua yang sedang menantikan kelahiran buah hati, jangan lupa untuk kontrol rutin dengan dokter obsginnya. Kalau diarahkan untuk fetal echo, segera dilakukan. Dan bila memang benar memiliki buah hati yang memiliki penyakit jantung bawaan, jangan panik, karena insya Allah bisa ditangani dengan baik, dan dengan kemajuan teknologi, sebagian besar pasien dapat tertangani dengan baik. Kan itu saja. Terima kasih Dokter Panji. Sama-sama. Sudah meluangkan waktu datang ke Aorta buat berbagi ilmu, berbagi informasi buat sobat jantung semua terkait penyakit jantung bawaan. Mungkin nanti kita bisa undang lagi dokter dengan segmen-segmen yang lain gitu. Baik sobat jantung, demikian podcast Aorta siang ini. Nanti kita ketemu lagi di segmen Aorta yang lain dengan berbagai variasi informasi yang akan kita bagi ke sobat jantung semuanya. Sampai jumpa. Dadah.